Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kawan-kawanku semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bil barokah, insyaallah kita akan membacakan kitab Safinatun Najah karangan daripada Syekh Al-Fadil Al-Alim Al-Alamah Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan dengan berkah daripada orang alim, berkah dari pembacaan ini, kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hajat yang dikabulkan, kebaikan dunia wal akhirah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mendapatkan anak yang soleh solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lahadaratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazun ila musnad kitab Syekh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin pembacaan ini sistemnya seperti kilatan, agak cepat pembacaannya dan pemahamannya tidak terlalu panjang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, ya Allah. Ar-Rahimi, lagi Maha Penyayang. Alhamdu, bermula segala puji, lillahi, yaitu tetap bagi Allah. Rabbil alamina, nyatanya Tuhan sekalian alam. Wabihi, dan dengannya Allah. Nasta'inu, memohon pertolongan kami. Ala umurid dunya, atas segala perkara dunia. Waddini, dan agama. Wasalla, dan semoga merahmati Allah oleh Allah. Wassalama, dan memberikan keselamatan ya Allah, ala sayyidina, atas junjungan kami, Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi, wa alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad, ajma'ina, tegasnya semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya itu mawjud, wala quwata, dan tidak ada kekuatan itu mawjud, illa billahi, kecuali dengan izinnya Allah, al-ali, yang maha luhur ya Allah, al-azimi, yang maha agung ya Allah. Inilah muqaddimah. Sedikit lagi, udah selesai ya. Inilah muqaddimah daripada kitab Safinatun Najah. Kita masuk di pasal pertama. Faslun, ay hadza, bermula ini, yaitu suatu pasal. Arkanul islami, bermula rukun-rukun Islam. Khamsatun, yaitu ada 5. Seseorang itu akan dikategorikan Islamnya ketika dia menempuh atau memiliki 5 perkara ini. Yang pertama, syahadatu Allah, rupanya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusannya Allah. Wa iqamus salati, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjul baiti, dan naik haji atau haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi, oleh orang yang mampu atasnya haji, sabilan, perjalanannya. Jadi seseorang itu akan dikategorikan sebagai Islam ketika dia memegang 5 perkara. Pertama, di dalam dirinya ada syahadatain, 2 syahadat.
pertama adalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan kemudian selanjutnya dia mendirikan sholat, itu yang kedua. Yang ketiganya dia menunaikan zakat, baik zakat fitrah, zakat badan, atau zakatul mal ketika dia sudah, atau zakat harta, zakat kepemilikan ketika dia sudah mampu. Kemudian selanjutnya adalah naik haji ketika dia sudah mampu. Faslun ay hadza, bermula ini yaitu suatu fasal. Arkanul imani, bermula rukun iman. Sittatun, yaitu ada 6. Antuk mina, rupanya bahwasanya beriman engkau. Billahi, dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, wa bil yaumi, dan dengan hari al-akhiri, yang akhir, wa bil qadri, dan dengan qadar atau ketentuan, khairihi, nyatanya baiknya qadar, wa syarihi, dan buruknya qadar, minallahi, daripada Allah Ta'ala, hal keadaan maha luhur ya Allah. Adapun rukun-rukun iman, seseorang akan dicap sebagai orang yang beriman kepada Allah, yaitu adalah 6 perkara. Jadi kita itu harus menanamkan keimanan dalam diri kita itu 6 perkara jika ingin selamat. Yang pertama yaitu adalah antu minabillah, beriman kepada Allah, baik iman secara af'al, secara asma, secara sifat, atau secara zatnya Allah. Dan kemudian wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, kita juga harus mengimaninya. Tidak boleh kita mendustakan, tidak boleh kita mengingkari, apalagi menganggap malaikat itu tidak ada. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, walaupun kita orang Islam, kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya kitab Injil ada, Taurat ada, Zabur ada. Hanya saja sekarang itu sudah tidak murni saja lagi, itu saja, sudah dirubah. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Selain Nabi Muhammad, kita juga harus yakin dan mempercayai akan nabi-nabinya Allah. Wabil yaumil akhiri, dan hari kiamat. Wabil qadri khairihi wa syarhi, dan qadarnya Allah. Kita semua itu punya qadar. Qadar itu Allah yang menetapkan, baiknya atau buruknya semua datang dari Allah. Ya, baik buruk ini penilaian kita saja. Karena kawan-kawan semua, kalau yang namanya dari Allah, semuanya itu kebaikan. Karena Allah itu lebih baik, lebih tahu akan kebaikan untuk kita. Menurut kita, uang itu lebih baik bagi kita hari ini. Anggaplah kita lagi tidak punya uang. Tapi yang dikasih Allah bukan uang, tapi yang Allah kasih apa? Kesehatan. Menurut akal kita, yang namanya kebaikan itu sebenarnya uang, tapi kenyataannya Allah memberikan kesehatan, itu lebih baik. Kita lanjutkan. Faslun, bermula ini yaitu suatu fasal. Ay hadza faslun, wa makna la ilaha illallah, dan bermula maknanya la ilaha illallah. Bermula makna lafaz la ilaha illallah. Kita itu, Bapak Ibu, sering berzikir kepada Allah. Nah, tapi kita terkadang lupa apa itu makna la ilaha illallah, atau tidak sempat mendalami tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya adalah la ma'buda, yaitu tidak ada yang disembah itu maujud, bihakin, dengan sebenar-benarnya penyembahan, fil wujudi, di dalam wujudnya, illallah, kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu artinya adalah, kalau arti selintas,
tidak ada Tuhan selain Allah. Maksud tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah tidak ada zat yang pantas yang bisa disembah dalam kenyataannya, bahkan dalam wujudnya, kecuali hanya yang esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.